Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam pecinta misteri dimanapun kalian berada. Sini channel Langkah Mas Pras akan melanjutkan episode 2 dengan di sini kami tim bareng Mas Pras dan Mas Ali akan mencoba penelusuran episode 2 di tempat yang kemarin cukup barbar ya Mas Pras ya. Iya. Oke, jadi mungkin tidak perlu berlama-lama, kita akan langsung ke tempat di mana Mas Ali itu kemarin ada gangguan yang menurut saya cukup barbar sekali. Makanya di episode ini kita lanjutkan karena kemarin sudah tidak kondusif lagi ya teman-teman. Oke, Mas Pras, mana? Kita langsung ke atas aja ya. Langsung ke atas saja biar nanti bisa langsung tanya-tanya ke Mas Ali ya. Oke. Mas, coba ayo. Langkah Mas Pras ikuti terus. Oke, teman-teman Langkah Mas Pras, kita sudah berada di lantai 2 yang mana tempat ini menjadi sebuah kejadian yang dialami Mas Ali kemarin. Lokasi ini yang mungkin menjadi faktor utama kita kemarin menutup episode pertama, dan kita akan coba di episode 2 ini membuka atau menggali informasi dengan kejadian kemarin. Energi apa yang bisa membuat Mas Ali sampai terbawa ke sini, lantai 2. Mungkin ini salah satu bentuk pancingan dari mereka ya. Akhirnya kita di sini akan membuka semua. Karena memang dari kemarin kita sudah tidak kondusif, dan malam hari ini kita akan coba usut tuntas hotel terbengkalai yang ada di Kabupaten Banyumas ini. Tunggul. Kalau saya sih pengen tanya langsung ke Mas Ali Mas ya. Soalnya kejadian itu tuh apa namanya ya? Secara tiba-tiba, soalnya dari bawah terusan bisa ke atas dan berdiri di sini tuh kalau menurut saya tuh sangat membahayakan. Nah, makanya ya. Kondusif ya. Iya, makanya saya suruh tim kameramen mematikan kamera biar kita mengkondisikan Mas Ali dulu biar nantinya tidak terjadi hal-hal yang kita tidak ingin. Terlebih lanjut saya mau tanya ke langsung Mas Ali ya. Mas Ali Kemarin itu kan saya istirahat Mas, waktu Mas Pras sama Mas Unggul lagi di depan, kan aku duduk di belakang istirahat, terus badan kayak kerasa nggak enak, tapi saya hiraukan aja, mungkin saya kecapean apa gimana, terus kok tiba-tiba ada kayak bayangan besar. Nah itu saya juga hiraukan lagi, tiba-tiba habis itu udah aja gitu, saya nggak ingat apa-apa lagi. Terus yang lebih bikin herannya, saya udah di sini kan sama Mas Pras, udah di nggak tahu Mas Pras tiba-tiba bawa minuman, terus sayanya juga agak sesak apa gimana, udah kayak gitu aja Mas. Terus dibawa turun sama Mas Pras, saya pulang, dan yang lebih itu lagi di rumah kok kayak pulang mau tidur kok kayak ada yang bisikin apa gimana gitu. Tapi saya ya udah lagi berpikir positif lagi aja ya Mas ya. Iya, berpikir positif aja gitu Mas. Ini capaian pas lagi kerja ya Mas ya. Mungkin seperti itu. Oh ya teman-teman ya, kalau di Jawa itu tidak menutup kemungkinan ya, soalnya sering terjadi juga bahwasanya kita lagi tidur atau lagi nyender atau lagi santai-santai di rumah atau di lingkungan setempat tuh sering banget terjadi orang hilang. Soalnya mungkin ada bisikan atau energi yang menarik, bahwasanya teman-teman itu bisa langsung tidak sadarkan diri pergi hilang. Dan mungkin sering banget tuh kalau di Jawa sering banget warga itu mencarinya dengan cara apa ya Mas ya, sering memakai alat-alat dapur tuh, sering banget itu alat-alat dapur dibunyiin tong gitu. Terus kalau di Jawa juga seringnya tanya ke orang-orang yang mungkin punya ilmu yang lebih, jadinya bisa menemukan orang yang hilang dalam keadaan linglung. Biasanya itu sering banget ya Mas ya. Ya mungkin karena kosong pikiran apa Mas? Ya mungkin kosong pikiran, dan juga mungkin kalau orang yang hilang tuh juga bisa melihat sosok yang membawa dia ke alam yang
tidak seharusnya kita ada di sana sih Mas ya. Oh, berarti kayak apa? Yang aku lihat berarti ya Mas ya, yang kayak bayangan gede itu. Kirain bayangan apa itu tadinya loh Mas. Gitu. Tapi Mas, kira-kira menurut Masnya aja ini Mas ya. Mungkin kan kemarin ada sesi mediator ya Mas ya, Iya. yang Mas Ali sosok itu juga pengen pengen bawa Mas Ali ke tempatnya. Mm-mm. Itu mungkin itu atau mungkin yang lain yang ada di sini Mas? Tadinya ya Mas ya, tadinya aku ngiranya malah sosok itu tadinya, tapi kok ada bayangan, kok bayangannya hitam besar. Iya, jadi kayak kalau sosok yang tadi dimediasiin kayaknya bukan. Makanya dari itu saya mikirnya, oh ya udah cuma bayangan aja. Masalahnya bayangan ini gede hitam gitu. Ya udah, bayangan. Pikirnya gitu. Tiba-tiba malah terjadi yang kayak kemarin nih. Kalau bayangan ya, kalau di sini yang menutup kemungkinan juga ya Mas ya. Soalnya memang hotel sudah terbengkalai sangat lama sekali Mas. Jadi, Mas, kalau saya sih lebih penasaran lagi, pengen penelusuran sendiri Mas, biar nanti juga teman-teman tahu yang ada di rumah hotel ini tuh ada penampakan sosok yang mungkin tidak sengaja kita rekam ya. Dan kalau pengen menunjukkan sosok-sosok tersebut tuh harusnya nggak pakai lighting seperti ini Mas. Saya pengennya nanti mungkin pakai senter kecil biar lebih realistis aja sih Mas ya. Ya mungkin itu kalau Mas Prasnya bisa silahkan. Ini juga energinya udah nggak karuan lagi kayak kemarin. Terus juga posisi yang bisa berarti itu kan Mas Pras, silahkan. Nanti mungkin saya sama Mas Unggulnya gimana nantinya. Siap-siap. Oke teman-teman, jadi ini adalah sesi yang mana di channel Mas Pras ini akan ada sesi uji nyali yang akan coba Mas Pras langsung melakukan penelusuran sendiri. Jadi nanti konsepnya teman-teman berada di luar ya Mas Pras, kita coba keluar dari bangunan ini. Ini Mas Pras gak apa-apa Mas Pras? Aman ya? Tenang aja. Nanti kalau butuh bantuan silakan teriak aja, minta tolong ke kami. Nanti kita ada yang standby di depan, coba memantau Mas Pras ya. Oke, jadi mungkin kita butuh center, Tim. Oke, jadi kita ada satu center Mas Pras. Mungkin nanti langsung ambil gambar aja, kita turun ke depan ya. Oke. Jadi teman-teman bantu juga ya, pantau Mas Pras. Barangkali nanti Mas Pras ada gangguan yang mungkin lebih besar ya, Dan menemukan Iya. sosok-sosok yang mungkin saya tidak sadar, mungkin ada di kamera, ketangkap ya. betul. Karena memang mau tidak mau uji nyali ini harus dilakukan sendiri dan tidak ada cahaya yang besar. Karena apa? Kalau yang tadi Mas Pras bilang itu dengan makhluk-makhluk gaib seperti itu, kasat mata itu memang tidak bisa diperlihatkan dengan cahaya yang besar. Terus dengan cahaya minim lilin atau bulan, Cahaya gitu. bulan. Cahaya bulan gitu. Oke. Jadi nggak apa-apa Mas Pras. Aman. Oke, Tim ya, kita langsung ke depan Mas, aja, kita kabarin, turun. Mas. Oke. Ya. Oke Mas Ali. Tim-timnya. Oke. Oke, ya. Oke, siap. Center, jangan lupa nyalain center. Aman. Ini satu. Wah. Oke. Kalian juga hati-hati ya di bawah ya. Oke. Di depan. Oke. Kali ini saya sudah sendiri ya. Ini sama juga bangunannya seperti yang di bawah. Kita kemarin sudah review dan ini saya memberanikan untuk cek sendiri ya. Teman-teman saya sudah ada di depan sana. Ini bangunan depan ya. Ini di sini. Ini saya sendiri. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum ya sayyidi Rasulullah. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ini ya. Saya sudah merasakan merinding sekali ini. Yang mungkin dari sosok-sosok yang ada di sini mau menunjukkan eksistensinya ya. Oke, monggo. Dari astagfirullah la haula wa la quwata illa billahil azim. Saya sudah merasa merinding sekali. Astagfirullah. Tapi saya tetap untuk pengen teman-teman juga tahu mungkin ya. Barangkali teman-teman juga ada yang lihat tapi saya nggak ngelihat nggak ngeh ya. Astagfirullah. Ini bangunan yang cukup besar sekali tapi atapnya udah nggak ada ya. Astagfirullah.
Coba dong tunjukin dong yang ada di sini. Saya pengen lihat, teman-teman saya juga pengen lihat. Sama juga bangunan itu udah, gentengnya juga sudah pada hancur ya teman-teman ya. Semoga bisa menemukan sosok yang ada di sini. Astagfirullah. Saya coba cari ya. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Tapi saya memberanikan untuk kesini. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah. Astagfirullah. Saya tadi melihat ada di sini ya teman-teman ya. Astagfirullah. Ini saya sudah merinding sekali ini teman-teman. Astagfirullah ya Allah. La haula wala quwata illa billah. Barangkali tadi teman-teman juga bisa lihat ya dari kamera ya. Astagfirullah ya Allah, ya Allah. Nih ada sedikit angin juga, bisa ya dilihat ya. Astagfirullah ya Allah. Ini mungkin juga kalau sosok tersebut itu bisa berubah-ubah, mungkin bisa juga menjadi burung atau menjadi jelmaan lainnya ya teman-teman ya. Astagfirullah. Kuatkan hamba ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Kaki saya terasa berat sekali ya. Astagfirullah ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya Allah. Aduh. Siapa yang ada di situ? Coba tunjukin eksistensinya kamu. Tadi teman-teman pasti bisa lihat deh, ada di sini ya. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Saya ini pengen memberanikan diri ya. Saya nggak takut. La wala quwata illa billahil aliyyil azim. Astagfirullah. Saya supaya. Aduh, saya sakit sekali. Saya sakit. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah ya Allah. Astagfirullah. Aduh. Astagfirullah ya Allah. Ini saya tadi habis main bola ya, jadi ya kakinya cukup sakit juga. Ini berat banget ini teman-teman ya. Tapi saya tidak takut ya. Tenang aja, nanti teman-teman juga harus teliti ya. Mungkin dari setiap tadi yang saya jalan atau mungkin yang setiap saya rekam itu ada sosok-sosok yang gak cuma satu yang tadi saya jemput ke sana ya. Nanti teman-teman juga harus bisa cermati biar tonton sampai habis ya teman-teman ya. Saya mau coba review lagi ke depan, cuma ini saya kakinya sudah lumayan sakit sekali. Astagfirullah. Aduh. Bismillah. Yang tadi ya. Tadi ada suaranya yang ada di sini nih. Astagfirullah. Juga ada tangganya ya teman-teman ya. Jadi saya nanti mau ini juga cukup serem sekali, bawah dalam banget ini ya, kira-kira ada 10 meteran nih. 10 meteran nih. Ini bawah ya. Ini daerah arah bawah. Ini coba nanti saya bisa. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Benar, astagfirullah. Astagfirullah. Nih saya sudah ya takut banget nih teman nih. Dari sini sampai sini tuh. Tadi kaki saya sakit banget. Astagfirullah ya Allah. Ini tempat bangunan depan ya. Mungkin teman-teman dari Langkah Mas Pras sudah berada di depan sana. Jadi saya mungkin
mau nyamperin ke depan aja ya. Ini mungkin bisa menjadi salah satu edukasi buat kita juga, bahwasanya kalau di tempat-tempat seperti ini tuh ya mungkin banyak sekali gangguan yang mungkin tidak bisa kita rekam satu persatu ya, soalnya mungkin medannya kita juga susah, terusan tempatnya emang udah seperti ini ya. Astagfirullah ya Allah, tetap bukan iman ya, soalnya kalau untuk makhluk-makhluk seperti itu tuh sering banget mengganggu dan mungkin menjadi salah satu problem di masyarakat juga. Karena apa? Karena mungkin sering menculik manusia atau mungkin sering membuat kegaduhan yang bersifat membuat orang tuh jadi bingung atau membuat orang itu menjadi syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kita kan sudah memiliki Tuhan yang agung. Dan juga kalau makhluk-makhluk seperti itu kan sering juga membuat manusia itu hilang akal. Teman-teman ya. Dapat bangunan mungkin dulu dibuat untuk lobby ya, lobby hotel. Astagfirullah. Tadi pas awal nggak ada ininya ya, kok ada ininya ya? Ini pas awal nggak ada ini. Ini kita mau nyamperin tim Langkah Mas Pras ya. Nyamperin. Soalnya saya ini badannya sudah sakit banget karena tadi habis main bola ya. Tapi kalau untuk takut, insya Allah saya nggak takut. Saya cuma takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah ya Allah. Alhamdulillah ya, saya sudah berada di depan. Gimana tuh? Astagfirullah, bentar Mas. Kamera. Astagfirullah ya Allah. Aduh. Gimana Mas Pras tadi? Aman Mas. Cuma ya mungkin efek dari saya tadi main bola ya Mas ya, jadinya kaki saya itu sakit banget Mas ini Mas. Serasa mungkin di apa namanya? Bahasa Indonesia digandulin apa ya Mas ya? Di itu, ditempelin Nah, gitu ya. ditempelin gitu. Cuma sakit banget ini Mas, bener. Nggak bohong beneran. Astagfirullah ya Allah. Nah, ini coba saya netralisin sendiri ya Mas ya. Mungkin takutnya nanti ada gangguan yang dari dalam atau mungkin emang pure dari sakit kaki ya. Itu coba nanti saya netralisir ya Mas ya. Tapi ini sejauh ini Mas Pras aman? Mana. Cuma nanti biar teman-teman bisa tahu realnya nanti nonton di YouTube kita aja ya. Oke, baik. Tapi tadi saya juga belum lihat jadinya apa aja Mas. Jadi Mas sih di atas itu kayak ada suara batik-batik gitu. Iya. Itu tadi apa aja Mas? Kalau suara sih menurut saya tuh Penampakan. ada. Apa itu? Ada penampakan. Khususnya seperti pocong Mas. Oh, pocong. Berarti besar gitu ya? Kalau besar sih enggak Mas. Ya seumumnya manusia aja ya Mas. Sosoknya tuh. Oh, jadi teman-teman gini ya. Mungkin ini Mas Pras juga sudah tidak kondusif lagi ya. Mas Ali nanti intinya teman-teman di sini tetap jaga keselamatan ya. Kita mungkin karena Mas Pras sendiri sudah kakinya sudah tidak bisa maju lagi. Mungkin di episode 2 ini penelusuran hotel terbengkalai di Wangun, Kabupaten Banyumas. Mungkin pada malam hari ini resmi kita tutup dan memang benar adanya bahwa bangunan yang terbengkalai sudah 20 tahunan lebih ini, sejak 2000 ya? Di tahun 2000 ya. Memang benar-benar ada misteri dan ada gangguan gaibnya. Dan mungkin teman-teman di sini bisa jadi saksi. Tadi Mas Pras sudah melakukan penelusuran atau komunikasi lebih lanjut, namun gangguannya cukup besar ya teman-teman. Mungkin kita sudah 2 kali kesini dan mungkin mereka rasa terganggu gitu. Nah, dari Mas Ali juga kemarin di episode pertama ada gangguan, Mas Pras juga ada gangguan juga. Jadi teman-teman, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua yang sudah
menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel kita ini. Kita doakan teman-teman yang ada di rumah yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keselamatan dalam melakukan aktivitas apapun. Dan kita di sini sebagai tim juga mengusahakan keselamatan ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman yang mau melihat atau mau mengikuti konten-konten kita bisa subscribe channel kita di Langkah Mas Pras. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tolong dibantu Mas.